Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 862071502114 dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Saya dari Universitas Pancasakti mendapat tugas itu kurikulum PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum PAUD. Sejarah kurikulum Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mentah. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merelasikannya. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini tujuan yang berfokus pada pendidikan, pikiran, dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum tahun 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklarifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, dan artistik. Keterampilan dan 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kurikulum tahun 1975 pada kurikulum tahun 1975 pada kurikulum 1975 sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran tiap satuan bahasa. Tiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum. Tujuan instruksional
materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan melalui kurikulum 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau student art. Adapun kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur wulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur wulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum tahun 2004 mendapatkan kritik perihal berkaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota besar, di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kurikulum tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP. Dari segi isi dan proses pencapaian target dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Adapun kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru akan lebih menekankan pemikiran, kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Adapun landasan kurikulum 2013. Landasan adalah pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep pelaksanaan, konsep dan evaluasi konsep. Landasan dibagi menjadi 4, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoretik. Mengapa dalam kurikulum diperlukan landasan yang kokoh? Pertama, dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh masa yang akan datang. Nah, mengapa landasan kurikulum sangat penting dalam penyusunan kurikulum? Karena kurikulum
ibarat sebuah rumah yang harus mempunyai pondasi agar dapat berdiri tegak, tidak rubuh, dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di dalamnya. Pondasi tersebut ialah landasan-landasan untuk kurikulum sebagai rumahnya, agar bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi peserta didiknya. Oke, itulah sejarah kurikulum PAUD. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.